Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Sri Rustanti, yang kedua ada Ajeng Setiabudi, yang ketiga Afifah Nurlaili Hoirunisa, dan yang keempat ada Taufik Ganedayat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang kurikulum 2013. Hakikat kurikulum 2013. Inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum ini disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum ini disusun untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan. Titik berat dari kurikulum ini bertujuan untuk mendorong peserta didik mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima pembelajaran di dalam kelas. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 adalah pada penekanan fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan itu, diharapkan siswa memiliki kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif. Sehingga nantinya mereka akan sukses dalam menghadapi persoalan dan tantangan. Penyusunan kurikulum 2013 adalah lanjutan dari kurikulum berbasis kompetensi ataupun kurikulum KBK yang telah ada pada tahun 2004 yang lalu. Nah, adapun cakupan dari kurikulum ini yaitu meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Yang mana kurikulum ini dilandasi oleh adanya pasal nomor 35 UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Paparan ini merupakan bagian dari uji publik kurikulum 2013 yang diharapkan dapat menjaring pendapat dan masukan dari masyarakat luas mengenai kurikulum tersebut. Adapun strategi pengembangan pendidikan dapat dilakukan dengan upaya meningkatkan capaian pendidikan yang meliputi 1. Pembelajaran siswa aktif berbasis kompetensi. 2. Efektivitas pembelajaran. Ketiga, peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru. Dan keempat, penambahan jam pelajaran. Penyusunan kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Adapun poin-poin yang direvisi dari kurikulum ini yaitu yang pertama, konten kurikulum terlalu padat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya mata pelajaran, keluasan materi, dan tingkat kesukaran yang tinggi. Hal itu membuat ataupun tidak sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang kedua, belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, kompetensi belum secara holistik menggambarkan domain yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Contohnya seperti pendidikan karakter, pembelajaran aktif di kelas, keseimbangan soft skill dan hard skill, dan yang terakhir kewirausahaan. Yang keempat, belum peka terhadap perkembangan zaman, baik secara lokal, nasional, dan global. Yang kelima, standar proses belum terperinci atau masih multitafsir, sehingga itu akan membuat pembelajaran sepenuhnya mengarah kepada guru. Kemudian yang keenam yaitu standar penilaian belum mengarah pada penilaian berbasis kompetensi, yaitu proses dan hasil, dan belum menuntut remediasi secara bertahap. Substansi pada perubahan kurikulum 2013 yaitu yang pertama pada standar kompetensi lulusan atau SKL, yaitu pada kurikulum 2013 adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill dengan mengasah 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua pada standar isi atau SI.
pada kurikulum 2006, kompetensi diturunkan pada mata pelajaran. Sedangkan pada kurikulum 2013, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi. Yang ketiga yaitu standar proses. Pada kurikulum 2006, proses terfokus pada eksplorasi dan elaborasi serta konfirmasi. Sedangkan pada kurikulum 2013 dilengkapi dengan adanya pendekatan saintifik, yaitu pada mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Yang keempat yaitu pada standar penilaian. Penilaian pada kurikulum 2013 telah dikonsep secara terstruktur dan sistematis. Sistem ini dirancang secara detail sehingga penilaian itu akan berdampak pada perubahan cara pengajaran dan fokus pembelajaran yang sangat mengedepankan penilaian aspek pembentukan karakter, yaitu pada nilai sikap dan nilai moral. Kurikulum di Indonesia selalu berubah-ubah karena mengikuti dengan adanya perkembangan zaman yang terjadi, terutama pada perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Perubahan kurikulum dilakukan agar tingkat pendidikan di Indonesia semakin menaik dan semakin baik. Bergantinya kurikulum 2006 menjadi kurikulum 2013, yaitu untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Sebagaimana dengan adanya kurikulum 2013 ini, diharapkan dapat mempersiapkan siswa Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Selanjutnya, perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Perbedaan ini dibedakan berdasarkan teori yang mendasari kurikulum tersebut dan model pembelajaran yang digunakan. Yang pertama, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini mengacu pada tiga teori. Yang pertama, sikap, yang dibedakan menjadi menerima, merespon, menilai organisasi dan karakterisasi dengan nilai atau nilai yang ditetapkan. Yang kedua, keterampilan, yang dibagi menjadi mengamati, menanya, bereksperimen, menghubungkan, dan mengomunikasikan. Yang ketiga, tentang pengetahuan, yang dibagi menjadi mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Kurikulum 2013 berupaya menggabungkan ketiga elemen tersebut menjadi suatu sistem yang berkesinambungan yang diharapkan mampu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Kurikulum 2013 ini dimulai dengan metode pembelajaran tematik terpadu, pendekatan saintifik, pembelajaran penemuan, pembelajaran berbasis masalah, hingga pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, KTSP. Dalam KTSP ini, guru maupun kepala sekolah menjadi key person untuk mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Model pembelajaran dalam KTSP ini menggunakan landasan praktik pembelajaran hasil penurunan dari teori psikologi pendidikan dan teori belajar. Metode tersebut adalah metode mengajar yang dibagi menjadi 4 rumpun. Yang pertama, model pemrosesan informasi, kedua model pribadi, lalu model interaksi sosial, dan model perilaku. Lalu model mengajar ini bergeser menjadi model belajar. Asumsi pergeseran tersebut bertolak dari peserta didik yang diharapkan dapat meningkatkan upaya dirinya untuk memperkaya pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Guru di sekolah bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan, namun tetap menjadi bagian integral dalam sistem pembelajaran. Berdasarkan teori belajar yang ada, bermuara pada tiga model yaitu behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Kurikulum 2013 sudah diteliti oleh para pakar pendidikan, sehingga harapannya kurikulum ini akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di masa yang akan mendatang. Oleh karena itu, ada beberapa kelebihan dari kurikulum 2013 yang telah dinilai dari para ahli pendidikan. Yang pertama, yaitu lebih menekankan kepada pendidikan karakter. Kelebihan pertama dari kurikulum 2013 ini adalah adanya kesempatan bagi lembaga pendidikan untuk lebih memaksimalkan dalam membentuk karakter peserta didik.
Menariknya, upaya pembangunan karakter dan juga budi pekerti luhur ini diterapkan di seluruh bidang atau program studi yang ada, sehingga memungkinkan pembentukan karakter anak bangsa semakin terbentuk. Yang kedua, memungkinkan siswa lebih aktif, inovatif, dan kreatif. Selain memudahkan proses pembentukan karakter, kurikulum 2013 juga memiliki keunggulan dari sisi mendorong siswa untuk lebih aktif. Karena kurikulum ini didesain secara khusus agar siswa lebih inovatif dan kreatif di berbagai hal, khususnya dalam memecahkan suatu masalah yang terkait atau terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu lebih responsif terhadap fenomena sosial yang ada. Tidak hanya itu, kelebihan dari kurikulum 2013 adalah dapat menjadikan siswa yang responsif dalam berbagai hal. Peserta didik akan diajari untuk lebih mandiri dan tanggap dalam berbagai fenomena sosial, baik di tingkat lokal, daerah, ataupun nasional. Hal ini sangat penting dalam rangka memupuk kepedulian terhadap nasib dan masa depan bangsa. Yang keempat, proses penilaian dilakukan dari semua aspek. Keunggulan menarik lainnya dari kurikulum 2013 adalah adanya proses penilaian yang komprehensif. Jika pada kurikulum sebelumnya penilaian hanya dilakukan dari sisi intelektual siswa, maka kurikulum 2013 ini juga membentuk suatu indikator penilaian dari aspek yang lainnya. Di antaranya adalah dari sisi kecerdasan, sikap dan karakter, sosial, bahkan aspek religius. Yang kelima, yaitu lembaga memperoleh pendampingan dari pusat. Selain beberapa kelebihan yang telah disebutkan, ada juga kelebihan lain dari kurikulum ini yang wajib kita ketahui, yaitu adanya pendampingan dan arahan langsung dari pendidikan pusat atau pemerintah pusat, sehingga konsepnya pun lebih mudah dan memungkinkan adanya koordinasi yang baik dari pihak pusat. Pihak pusat pun juga akan memberikan arahan secara langsung kepada lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang keenam, mendorong guru untuk semakin kreatif sebagai fasilitator pembelajaran. Kurikulum 2013 ini juga mendorong guru agar semakin kreatif untuk memberikan pengajaran kepada peserta didik, di mana inovasi dan keahlian guru diperlukan agar materi yang dimaksud dapat tersampaikan dengan baik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Dalam hal ini, penting bagi seorang guru untuk terbuka dan selalu berupaya mengembangkan diri menjadi lebih baik. Yang ketujuh, penyediaan fasilitas belajar semakin efisien. Dengan adanya kurikulum 2013, berbagai fasilitas belajar dapat diperoleh dengan baik dan efisien. Misalnya mengenai buku ajar dan berbagai fasilitas yang lain. Dalam hal ini, sekolah sudah tidak perlu kebingungan mencari fasilitas pembelajaran yang tepat, karena kurikulum 2013 sudah dilengkapi dengan perangkat dan fasilitas belajar yang sesuai dengan kurikulumnya. Meskipun ada berbagai kelebihan kurikulum 2013, tentu saja tidak lepas dari kelemahan. Ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh kurikulum ini. Kelemahan-kelemahan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari faktor kurangnya kompetensi guru, faktor materi pembelajaran untuk siswa, hingga faktor lembaga sekolah dan pemerintah. Berikut adalah beberapa di antara kelemahan kurikulum ini. Yang pertama, guru tidak dilibatkan dalam pembuatan kurikulum 2013. Kelemahan yang pertama adalah pihak guru yang cenderung tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kurikulum ini. Sementara guru adalah pihak yang berinteraksi secara langsung dengan para peserta didik. Alangkah lebih baiknya jika kurikulum yang disusun melibatkan peran guru. Dengan demikian, hasilnya pun akan maksimal sesuai dengan kondisi lapangan. Yang kedua, banyak sekolah yang masih menerapkan KBM konvensional. Selain itu, kelemahan dari kurikulum ini banyaknya sekolah atau lembaga pendidikan yang menerapkan KBM konvensional. Sedangkan KBM konvensional harusnya sudah tidak diterapkan dalam kurikulum ini. Kurikulum 2013 menghendaki adanya metode dan konsep belajar yang baru serta inovatif seiring dengan berkembangnya zaman. Yang ketiga, banyaknya guru yang belum memiliki kesiapan mental. Kelemahan lain dari kurikulum ini adalah banyaknya guru yang sebenarnya masih belum siap mental menghadapi kurikulum baru ini. Salah satu sebabnya adalah karena kurangnya kompetensi dan kapasitas guru dalam memberikan pelajaran, sehingga capaian dari kurikulum ini pun menjadi terhambat. Maka dibutuhkan pelatihan dan bimbingan khusus bagi tenaga kependidikan. Yang keempat, guru banyak salah paham sehingga kurang memberikan pelajaran. Yang kelima, dalam menyusun RPP, guru kurang kreatif. Kelemahan kurikulum ini juga ditandai dengan masih banyaknya guru yang kurang kreatif di dalam penyusunan RPP.
Padahal, RPP di sini sangat mempengaruhi hasil pembelajaran. Semakin baik RPP yang dibuat, maka hasil pembelajarannya juga akan semakin maksimal dan optimal. Lagi-lagi hal ini disebabkan karena kemampuan dan kualitas guru yang masih kurang. Yang keenam, materi yang wajib dikuasai oleh siswa terlalu banyak. Kelemahan berikutnya ini ditinjau dari banyaknya materi yang diberikan kepada siswa. Bahkan banyak yang menganggap bahwa ada beberapa materi belajar yang terlalu berat untuk usia sekian, sehingga beban belajar siswa menjadi semakin besar dan berat. Dan ini akan berdampak pada terlalu tertinggalnya siswa yang berkemampuan rendah. Yang ketujuh, sekolah kurang mandiri di dalam menyiapkan kurikulum yang ada. Di samping itu, kurikulum 2013 juga memiliki kelemahan tersendiri dari sisi kemandirian lembaga. Jika pada kurikulum yang sebelumnya sekolah sangat independen dan dapat menentukan kurikulum sendiri, maka pada kurikulum 2013 ini, semua materi ajar dan kurikulumnya harus mengikuti pusat. Hal ini menyebabkan sekolah kurang dapat aktif membentuk ciri khas lembaga. Beberapa kekurangan kurikulum 2013 di atas menunjukkan bahwa ada banyak sisi yang perlu diperbaiki dari kurikulum ini, sehingga dari tahun ke tahun akan semakin baik dan efektif. Lembaga harus aktif dalam melakukan kreasi dan inovasi agar sekolahnya semakin maju dan tidak tertinggal. Berdasarkan pemaparan kekurangan dan kelebihan dari kurikulum 2013 ini, dapat kita simpulkan ternyata masih banyak kekurangan-kekurangan dari kurikulum baru ini, yang membutuhkan perbaikan ke depannya. Selain itu, yang terpenting adalah bagaimana kompetensi dan kemampuan guru ditingkatkan agar konsep kurikulum 2013 ini berjalan dengan maksimal.